juga ya camping. Lihat pemandangan yang indah ini. Tuhan dahsyat ya telah menciptakan pemandangan ini. By the way, walaupun kita lagi camping, kita masih bisa beribadah loh. Teman-teman, kalian sudah beribadah belum? Oh yes! Yuk beribadah bersama-sama. God bless you. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Adik-adik, kasih setia Allah kita selalu baru setiap pagi. Rahmatnya juga selalu baru setiap pagi buat kita semuanya. Yuk nyanyikan pujian ini bareng-bareng sama kakak ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Siapa di sini yang bersuka cita, lambaikan tangannya. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau menari bagi Yesus sebab Dia Allah yang luar biasa dan tidak ada bandingannya. Engkau baik, sangat baik, tiada bandingannya. Walau dunia tak anggap aku, tapi ku istimewa.
adik-adik, saatnya kita memberikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Angkat tanganmu, kita sama-sama katakan, Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the oceans. I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi, kita sama-sama katakan, Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your
Bapa, kami berdoa untuk anak-anak di Indonesia agar kehendak-Mu terjadi dan dinyatakan atas anak-anak di bangsa ini. Roh-Mu tercurah buat mereka sehingga akan muncul anak-anak yang mengenal Engkau sejak kecil. Kami juga berdoa untuk pemimpin di bangsa kami agar ada hikmat dan takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Juga kami berdoa untuk memberkati gereja-gereja di Indonesia agar ada kesatuan dan tidak ada perpecahan, agar gereja menjadi terang dan menyampaikan suara Tuhan bagi bangsa kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan di negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang setia dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin kami supaya kami dapat mendengarkan, menerima, mengerti, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Stefani ingin berbicara tentang memberikan yang terbaik. Sebelumnya Kak Stefani ingin bertanya nih kepada kalian. Kak Stefani punya cuplikan video. Menurut kalian video nomor 1 atau video nomor 2 ya yang sudah memberikan yang terbaik selama ibadah online? Kita saksikan ya.
Hayo, video mana yang disukai oleh Tuhan? Benar, pastinya video yang kedua. Video yang pertama, Sofia masih main-main dengan HP-nya. Dia tidak fokus menyembah Tuhan Yesus. Sekarang Kak Stephanie punya video lagi nih. Menurut kalian video yang mana ya? Video nomor 1 atau video nomor 2 ya? Yang sudah melakukan yang terbaik selama belajar untuk ulangan di sekolahnya. Nah, kira-kira video nomor berapa ya yang menggambarkan bahwa Riko belajar dan berusaha yang terbaik di dalam pelajarannya? Benar sekali, video nomor 1. Karena di video nomor 2, Riko masih mengambil handphonenya dan dia masih main game selama belajar. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita ini, kita sama-sama belajar yuk untuk selalu memberikan atau melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Di dalam segala hal, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jika kalian sedang membuat PR, kerjakan PR-mu dengan baik, jangan malas. Ketika kita ada ulangan, belajarlah dengan rajin dan sungguh-sungguh. Jangan seperti Riko tadi ya, di tengah-tengah belajar, malah ambil gamesnya, malah ambil handphonenya dan dia bermain games. Lalu jika kita sedang beribadah nih, seperti hari ini nih, seperti sekarang ini nih, siapkan hatimu dan pikiran kita untuk Tuhan. Jangan memuji Tuhan dengan asal-asalan. Nah, sekarang kakak punya satu cerita nih di Alkitab, di mana ada seorang perempuan yang bernama Maria yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dengerin ya ceritanya ya. Sebelum perayaan Paskah, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Betania. Betania adalah kota tempat tinggal Lazarus, seseorang yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Di sana diadakan perjamuan makan untuk Tuhan Yesus dan duduklah para murid-murid Tuhan Yesus dan juga Lazarus pada perjamuan itu. Di saat itu, Marta sibuk melayani Tuhan Yesus dan semua orang yang hadir di sana. Pada saat itu, didikan dan ajaran Tuhan Yesus sudah akan dimulai. Maria, saudara perempuan Lazarus, mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu dia meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, bukan dengan tangannya. Ya benar, dengan rambutnya loh adik-adik. Maria mengusap kaki Tuhan dengan rambutnya yang menjadi pertanda bahwa dia sangat mengasihi dan memuliakan Tuhan Yesus. Sudah tentu bau minyak narwastu yang sangat wangi itu mengharumkan seluruh ruangan di rumah itu. Di antara murid Tuhan Yesus hadir pula Yudas Iskariot, seorang pengkhianat yang cinta akan uang. Dia berkata kepada Maria, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Wah, kedengarannya pertanyaan si Yudas ini sungguh terdengar baik ya dan sangat peduli kepada orang-orang miskin. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian yang dikatakan di dalam hatinya. Dia tidak peduli kepada orang-orang miskin. Bahkan dia suka mengambil uang kas yang dipegangnya karena dia adalah seorang pencuri uang. Semua orang melihat bahwa kaki Tuhan Yesus telah diurapi oleh Maria.
Karenanya Tuhan Yesus berkata kepada mereka supaya membiarkan Maria melakukan hal itu. Kata Tuhan Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Wah, luar biasa ya apa yang telah dilakukan oleh Maria. Dia telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak tanya ya, kenapa sih kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Kenapa? Ayo. Iya, benar sekali. Karena Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu memberikan yang terbaik buat kita. Kapan ya Kak Steph ya? Pada saat dia memberikan nyawanya. Pada saat dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Tidak ada loh adik-adik satu orang pun yang mau merelakan nyawanya untuk orang lain yang dia tidak kenal. Tetapi Tuhan kita melakukannya untuk kita. Kenapa? Karena dia sangat sayang kakak dan adik-adik semuanya. Nah, sekarang maukah kalian memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Saat kita beribadah, kita tidak sambil malas-malasan adik-adik. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, kita juga lakukan dengan segenap hati kita. Saat kita harus belajar, kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya nilai ulangan kita boleh memuliakan Tuhan juga. Dan jangan lupa adik-adik, gunakan waktumu dengan bijaksana. Jangan dihabiskan untuk melakukan hal yang sia-sia saja, seperti main games terus, nonton YouTube terus. Tetapi pergunakan waktu yang ada untuk menolong papa mamamu, adik kakakmu, dan jangan lupa sisihkan waktumu untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 4 ayat 6 tertulis, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mempersembahkan korban yang benar artinya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan yang asal-asalan, maka Tuhan akan melimpahkan yang baik pula ke atasmu. Oke, sekali lagi ya, kita ulangi ayat hafalannya ya. Mazmur 4 ayat 6 tertulis, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, kakak ajak kita untuk berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau sudah memberikan teladan untuk kami semuanya. Biarkanlah kami juga dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami tidak mampu ya Tuhan tanpa Roh Kudus-Mu. Karena itu kami meminta biarkanlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk adik-adik, angkat kedua tanganmu. Arahkan hatimu dan terima berkatan daripada Tuhan. Biarkanlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Hidup kalian akan terus naik dan bukan menjadi turun. Hidup kalian akan terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Yeay, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Ingat ya adik-adik, selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ya? Untuk mengajarkan kita mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Pagi hari ini kakak akan bersama-sama dengan adik-adik untuk belajar membuat art and craft. Yuk ikutin terus, let's go! Nah adik-adik, inilah bahan yang diperlukan untuk kreativitas kita pada pagi hari ini, yaitu stik es krim, pita. Kita menggunakan hanya satu pita. Adik-adik boleh menggunakan warna sesuai kesukaan adik-adik. Kebetulan hari ini kakak membuat dari pita berwarna pink. Kemudian double tip, atau adik-adik kalau yang sudah besar bisa menggunakan lem lilin, kemudian ini gunting dan penggaris. Untuk pita
ukurannya adalah 45 cm dan 23 cm. Nah, yang untuk 45 cm kakak sudah buatkan pita seperti ini. Nah, adik-adik, kita akan mulai art and craft kita. Kita ambil 10 stik es krim, kemudian kita jejerkan, kemudian kita ratakan. Seperti ini, adik. Nah, kemudian setelah rapat, kita kemudian ambil 2 stik es krim dan kemudian tempelkan dengan double tip. Nah, seperti ini. Nah, kemudian adik-adik, selanjutnya kita akan menempelkan seperti ini, terus menyilang. Nah, kemudian kita taruh setiap titik sini dan sini dengan double tip. Jika adik-adik mau lebih kuat, bisa menggunakan lem lilin yang menggunakan alat dengan listrik. Cuma untuk bagi adik-adik yang ingin menggunakannya, nanti minta bantuan dari mama atau papa di rumah. Nah, kita susun semuanya sampai dari stik es krim ini habis. Nah, kita taruh lagi di sini. Terus lakukan seperti yang adik-adik tadi lakukan. Nah, adik-adik, bagaimana? Setelah disusun, ini punya kakak sudah jadi. Memerlukan ketekunan dan kesabaran adik-adik ya untuk menyusunnya satu persatu sehingga menghasilkan kotak seperti ini. Nah, kakak juga sudah membuat untuk penutupnya seperti yang tadi adik-adik. Jadi 10 stick kemudian disusun dan dilem menggunakan double tip. Nah, tapi kita akan menghiasnya sehingga menjadi bentuk yang cantik. Nah, tadi kakak sudah menyiapkan untuk pita ukuran 23 cm. Nah, adik-adik sini kita bisa menggunakan double tip. Oke, jadi pita yang ini kita lipat menghasilkan seperti ini. Nah, sudah jadi adik-adik kotak untuk kita menyimpan sesuatu. Nah, adik-adik, inilah hasil akhir dari kreativitas kita pada hari ini. Adik-adik dapat menggunakan dengan warna pita yang berbeda seperti ini, atau kakak sudah buatkan yang seperti ini, sesuai selera adik-adik. Nah, adik-adik, ini dapat digunakan untuk menyimpan benda-benda kecil seperti alat tulis adik-adik, seperti penghapus atau paperclip atau jepitan rambut. Nah, bisa juga dipergunakan untuk menyimpan kado kepada misalkan mama atau papa. Nah, adik-adik, selamat mencoba ya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.